Hai, bersama saya Vini di sini. Saya adalah seorang intuitive tarot reader. Hari ini kita akan pick a card reading tarot yang berjudul Siapakah jodoh kalian di masa depan. Apakah sudah kalian bersama dengan jodoh kalian atau mungkin cinta yang baru? Mohon untuk hari ini diperhatikan bahwa ini hanyalah general reading. Jadi take yang resonate, yang tidak resonate silahkan ditinggalkan. Pilih kartu yang lain bila tidak hasil kalian tidak resonate dengan pilihan kalian yang pertama. Oke, untuk yang dan mungkin ini energi kalian kesebal di setiap pile. Jadi untuk bisa kalian pilih satu pile atau pilih dua pile atau pilih semuanya juga boleh. Hanya take yang resonate menurut kalian saja. Lalu ini tidak mendetail karena ini general reading, jadi hanya anggap untuk di bawah font saja, hanya untuk perkiraan. Untuk pembacaan yang detail untuk kalian bisa melakukan private reading, oke? Untuk pile pertama, kita akan mulai. Untuk pile pertama, ini kita dalam minion yang menggunakan jas warna hijau. Pile kedua, minion pilaut. Pile ketiga adalah minion yang menggunakan baju training, baju olahraga. Oke, kita akan mulai dari pile yang pertama. Kita singkirkan dulu di sini. For pile number 1, my guardian angel, my spirit angel, please tell me more about siapakah jodoh mereka untuk di masa depan. Untuk pile pertama, the guardian angel, please tell me about their soulmate in the future. Bagaimana kehidupan perjodohan percintaan mereka di masa depan. Oke, untuk pile pertama, di sini ada Three of Swords, the Strength, Three of Swords, the Strength, Princess of Swords. Untuk saat ini sepertinya kalian sudah bersama. Di sini kalian sedang berada di situasi third party situation. Lalu kalian mungkin sudah lelah dengan hubungannya sekarang. Kalian membutuhkan kekuatan new untuk keluar dari third party situation ini. Lalu kalian sedang mencari siapakah jodoh kalian sebenarnya. Untuk saat ini kalian sedang berjuang untuk mencari siapa jodoh kalian. Lalu karena di sini seperti tadi di hubungan kalian sudah ada third party situation, ada orang ketiga, dan kalian mulai jenuh juga dengan hubungan kalian dengan pasangannya sekarang. Lalu kalian mulai mengumpulkan kekuatan untuk mencari apakah saya bisa bertemu dengan jodoh saya yang berikutnya atau enggak. Di sini jelas sekali bahwa kalian akan bertemu dengan jodoh kalian ini orang baru mungkin. Oke, siapakah jodoh pile nomor 1 ini? Kalian sedang menunggu kabar siapakah dia, tapi kalian mungkin akan bertemu dia mungkin di sosial media atau di lingkungan pertemanan. Dia itu sosok pria yang tegas, berwibawa. Dia orangnya juga masih muda dan orangnya berambisi. Orangnya ngomongnya mungkin agak tajam, agak ketus seperti sword, tapi dia selalu tipe orang yang ngomong belak-belakan. Dia adalah seorang kesatria, dia seorang pejuang. Pada saat kalian bertemu dengan orang ini, dia akan memperjuangkan cinta kalian. Itu saja untuk ciri-ciri fisiknya. Untuk yang pria, dia badannya berotot,
lebih tinggi dari kalian dengan feminine. Lalu untuk rambutnya cepak, bisa juga panjang di sini. Untuk yang saya lihat juga untuk yang kalau untuk divine feminine di sini, dia adalah seorang wanita yang mandiri, yang tegas, yang mungkin omongan sedikit agak ketus, tapi dia orangnya di hatinya lebih baik. Lalu kedepannya kalian akan dipertemukan oleh divine timing. Oke. Karena ini adalah jodoh kalian, lalu kalian akan mulai bekerja sama. Mungkin kalian akan bertemu di lingkungan pekerjaan. Di lingkungan pekerjaan, kalian bekerja sama dalam suatu proyek. Atau kalian akan memulai bisnis saat bersama dengan orang ini, karena akan memulai bisnis baru yang akhirnya untuk menjadi fondasi di kehidupan kalian di masa depan. Di sini kalian akan berkolaborasi dengan orang itu untuk kedepannya, untuk memulai bisnis baru, memulai kehidupan yang baru. Lalu orang ini sepertinya akan menghapus semua luka-luka kalian, karena kalian akan merasa dihianati, sakit hati dengan third party situation di hubungan kalian sebelumnya. Lalu orang ini akan mengobati luka-luka hati di hati kalian. Untuk selanjutnya kita akan bertanya kepada Oracle card. Please, my guardian angel, tell me about pile number 1. Who is pile number 1? Soulmate. Siapakah jodoh di pile number 1? Bagaimana hubungan mereka kelak? Ya, orang ini adalah soulmate kalian. Orang ini kemungkinan orang baru. Setelah kalian healing, setelah kalian mencari kenapa tidak bertemu dengan jodoh saya, kenapa saya harus bertemu dengan orang yang salah, kalian akan bertemukan dengan soulmate kalian. Di sini akan ada penyataan cinta. Jadi begitu kalian bertemu dengan orang ini, kalian akan merasa cocok. Lalu mungkin ada kalian akan mendapat penerima perasaan cinta dari orang ini. Karena orang ini pada dasarnya ada orang yang sangat to the point. Orang ini akan langsung, bila dia bilang suka, dia akan bilang saya suka. Bila tidak, dia akan ninggalin kalian. Tapi orang ini sangat menyukai kalian. Di awal pertemuan kalian akan merasa kok saya cocok sama orang ini ya gitu. Lalu mulailah muncul romantic feeling dengan orang ini. Dan pada saat itu adalah saat yang benar-benar berharga untuk kalian untuk mulai menerima cinta dia lagi. Untuk pekerjaannya, saya rasa orang ini mungkin dia bekerja di perusahaan. Kita akan bertanya juga, who is the person pile number 1? Seperti apa orangnya untuk pile number 1? Please tell me about the person for pile number 1. Dia bekerja di kerjanya hubungan dengan pertanian. Mungkin dia bisa bekerja punya toko di supermarket, atau dia berhubungan dengan pertanian. Mungkin dia punya kebun, dia suka berkebun, suka alam terbuka, suka taman. Lalu kalian akan dipertemukan dengan dia itu di lingkungan pertemanan kalian. Kalian akan bertemu, mungkin teman kalian akan mengenalkan kalian itu lewat lingkungan pertemanan. Mungkin juga di lingkungan kerja, seperti tadi saya bilang, mungkin dia akan jadi partner bisnis kalian. Lalu kalian akan mulai bisnis bersama dengan dia. Jadi kalian sepertinya di lingkungan yang sama, lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga, kerabat gitu. Karena kalian pada dasarnya sudah ditakdirkan untuk bersama, kalian dipertemukan oleh angel yang akan membuat kalian bersama. Orangnya sedikit ceplos-ceplos, mungkin ngomongnya sedikit agak menyakitkan, tapi itu yang sebenarnya. Jadi kalian gak perlu khawatir. Mungkin awalnya kan akan sakit hati dengan kata-kata dia, karena dia orangnya
ngomongnya lugas gitu, apapun yang ada di pikiran dia akan dia katakan, yang benar dia bilang benar, yang salah dia bilang salah. Lalu kita akan bacakan message dari orang ini, juga sepertinya akan menghapus luka-luka kalian, lalu kalian harus bisa menerima dengan orang ini. Dan pada saat kalian bertemu dengan orang ini, hubungan kalian tuh sepertinya akan cepat. Kalian akan cepat dipertemukan ini, hubungan kalian akan cepat berkembang dari mungkin hanya berteman, partner bisnis, lalu berkembang ke hubungan yang mungkin pacaran atau apa. Karena kalian saat bertemu ini kalian sudah merasa sangat cocok, kalian klik satu sama lain. Lalu di sini juga terlihat bahwa untuk pekerjaan, orang ini berhubungan dengan farm, atau dia suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan alam. Dia mungkin suka hiking, suka traveling, suka suasana alam terbuka, suka berjalan-jalan di taman. Di sini kalian akan dipertemukan dengan di communal living. Please tell me more about this person. And the pile number 1 is so big. Okay. Orang ini kelihatannya bukan orang yang dekat. Kalian akan dipisahkan oleh jarak. Mungkin beda kota, beda negara, beda pulau dengan orang ini bisa jadi. Mungkin bisa jadi juga orang ini foreigner. Karena saya melihat sini juga dia mungkin aja bukan orang China, bukan orang Asia tipikalnya, mungkin bisa orang bule, bisa foreigner. Karena kalian di sini harus menempuh dengan perjalanan cukup jauh untuk saling bertemu. Tapi saat bertemu, hubungan kalian akan sangat cepat berkembang. Lalu, seperti yang dibilang berkali-kali, di sini kalian akan dipertemukan karena divine timing. Jadi karena universe yang mungkin mempertemukan kalian, maka kalian akan bertemu dengan orang ini. Mungkin pada awalnya kalian akan sakit hati dengan masalah percintaan kalian sudah saya kapok, gak mau bercinta-cinta lagi. Tapi bila universe sudah berkehendak kalian bertemu dengan orang ini, kalian akan bertemu dengan orang ini mungkin dalam jangka waktu yang tidak akan lama. Seperti itu. Orang ini katanya orang yang dari jauh. Kalian mungkin bisa juga orang itu bekerja di lingkungan pelayaran, transportasi. Mungkin dia seorang nakoda atau seorang yang membawa pelayan, atau dia seorang nelayan mungkin. Dia who knows, okay? Just take the resonate one, okay? Untuk pekerjaannya dia bisa juga seorang lawyer. Karena dia orang yang sangat tegas, dia bisa juga seorang lawyer, seorang pengacara. Okay. Kita dengar message dari angel. Ya, orang ini adalah seorang pemimpin. Seorang ini adalah seorang pemimpin yang akan kalaupun dia bekerja dengan orang di perusahaan itu, maka dia orang itu sudah levelnya sudah manajer ke atas, atau dia seorang pengusaha, mungkin usaha di bidang perikanan atau usahanya berhubungan dengan hasil-hasil pertanian atau perkebunan. Yang jelas dia adalah seorang pemimpin. Lalu dia orang yang cukup cerdas, mungkin kata-katanya kasar, kalian akan saat bertemu dengan dia, kalian akan sedikit shock, loh kok dia kasar banget ya, ngomongnya kok to the point sekali gitu. Dia orangnya tidak suka basa-basi. Jadi apa yang di pikiran dia tidak suka, atau apapun yang dia suka, tidak suka, dia akan bilang terus terang. Dan pada saat bertemu dengan kalian, dia tidak akan basa-basi misalnya untuk menempuh dengan janji-janji manis. Dia nggak suka dengan berikan janji-janji manis seperti itu. Dia akan langsung ayo mau nggak kita jalan gitu. Lalu hubungan kalian di sini akan terbilang sangat cepat. Jadi pada saat kalian dipertemukan dengan orang ini, hubungan kalian berjalan sangat cepat sekali. Itu saja yang bisa aku sampaikan tentang pile number 1. Please take the resonate. Yang nggak resonate silahkan kalian tinggalkan. Okay? Please comment, like, and subscribe for support my channel. Okay, see you. Bye-bye, pile number 1. Hello, untuk pile number 2 yang dengan minion, lambang minion dengan seragam pilot di sini. Mungkin pekerjaan
soulmate kalian itu berbau-bau dengan dunia transportasi. Mungkin dia seorang pilot, atau usahanya berbau dengan dunia transportasi, atau kalian mungkin akan dipisahkan oleh jarak. Kita akan baca lebih mendetail tentang orang ini, bagaimana dengan perasaan kalian saat ini, kondisi kalian saat ini, lalu bagaimana dengan siapakah soulmate kalian. Oke, kita taruh di sini minionnya. Hello, pile number 2. Salam kenal semuanya. Please, my guardian angel, tell me about pile number 2. Who is this soulmate? Siapakah jodoh di pile number 2? Untuk pertama, saya ingin tahu bagaimanakah kondisi mereka saat ini. Apakah hubungan mereka baik-baik saja? Apakah mereka sudah bertemu dengan soulmate mereka? Please, pile number 2, tell me. Please, my guardian angel, tell me about this person to me. Okay, let's restart it. Untuk pile number 2, orang ini adalah Temperance. Itu water sign. Ada apa dengan pile number 2? Pile number 2. Jodoh kalian itu sepertinya kalian akan bertemu dengan jodoh kalian itu di Please tell me more about this person. Pile number 2. Who is default jodoh untuk dia seorang emperor. Yes, this is your soulmate. Untuk pile number 2, saya ngerasa bahwa jodoh kalian ini sepertinya adalah orang yang pimpinan di perusahaan, seorang pemimpin, seorang Aries. Untuk zodiaknya bisa dia Aries atau water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Sini kuat sekali energi water. Orang ini adalah water sign. Jodoh kalian adalah water sign atau kalian yang water sign. Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini sepertinya dia seorang pemimpin. Dia sedang baru mencapai puncak di posisi, baru naik jabatan. Yang jelas, atau dia mulai bisnis yang baru. Dia sedang melakukan penyesuaian di posisi dia yang sekarang. Kalian katanya sudah bersama dengan orang ini atau belum? Tapi saat kalian bertemu dengan orang ini, dia sudah menyiapkan semuanya untuk kalian. Kalian akan membentuk keluarga yang baru, bahagia dengan dia, dan dia adalah benar-benar soulmate kalian. Di sini kuat sekali energi water sign. Lalu kalian juga akan, dia orang yang sangat kreatif, dia orang yang bijaksana. Lalu di sini juga terlihat sekali bahwa orang ini adalah orang yang pada awalnya kalian ragu karena kalian sebetulnya sekarang mungkin sedang ada hubungan dengan seseorang, lalu datang orang ini sebagai orang ketiga. Di sini ada saya mencium bau third party situation. Mungkin kalian, saya pikir saat ini saya sudah bersama, tapi pada saat kalian sedang bersama seseorang, orang ini akan datang. Tapi kalian harus tahu bahwa orang ini adalah jodoh kalian. Dia mungkin pertama kalian tertarik sama dia karena dia, wah dia hebat, dia punya jabatan yang bagus, dia punya perusahaan atau something seperti itu. Tapi lama-kelamaan kalian merasa nyaman dengan orang ini karena orang ini adalah tipe yang sangat mengayomi, tipe yang bijaksana, pembuat keputusan, the emperor, dan orangnya tuh yang pasti sangat tegas. Untuk orang ini sangat tegas,
Tapi mungkin pada awal-awal pertemuan kalian kan akan pertemukan dengan third party situation. Kalian akan bingung, kok saya sedang bersama pasangan saya, tiba-tiba saya ketemu dengan orang ini gitu. Tapi kalian pada akhirnya memilih dengan orang ini yang akan menjadi jodoh kalian. Di sini kuat sekali energi kalian untuk berjodoh dengan orang yang menjadi orang ketiga di hubungan kalian yang sekarang ini. Mungkin dia adalah orang baru, atau kalian bertemukan di lingkungan pekerjaan. Karena saat bertemu dengan orang ini kalian merasa seperti aku nyaman sama dia gitu. Karena seperti ini loh jodoh yang aku cari selama ini gitu. Kalian akan sangat bertemu dengan orang ini di saat yang tidak terduga, di saat kalian sedang bersama dengan pasangan kalian yang sekarang, lalu kalian akan bertemu dengan orang ini. Lalu kita akan lihat bagaimana dengan kehidupan percintaan kalian dengan jodoh kalian. Untuk ciri-ciri fisiknya, orang ini sepertinya untuk yang divine maskulin, orang ini itu memiliki rambut cempak, bisa juga rambutnya agak sedikit panjang atau gondrong, tapi dia orangnya sangat kreatif. Lalu dia badannya agak berisi, bisa dan sedikit berotot. Dia mungkin suka olahraga, jadi badannya agak sedikit berisi, tapi tidak terlalu berisi sekali, tidak terlalu berotot. Lalu yang saya lihat juga di sini, orang ini adalah sosok yang sangat kebapaan. Jadi kalian merasa nyaman. Mungkin kalian sedang merindukan mencari seorang pria yang, aku ingin bertemu pria yang sosoknya sedikit kebapaan, yang bisa mengayomi saya, yang bisa melindungi saya. Nah, pada saat kalian bertemu dengan orang ini, meskipun kalian sedang memiliki pasangan pada saat itu, kalian akan merasa saya lebih cocok sama dia kayaknya gitu, seperti itu. And then dia juga orangnya sabar, dia romantis, dia penyayang. Yang pasti kalau di luar itu dia kelihatannya sangat tegas banget. Orang sangat banyak mengagumi dia, banyak yang hormat sama dia. Tapi bila sama kalian, orang ini sangat lembut, perhatian, romantis. Pokoknya berbeda sekali dengan 180 derajat dengan apa yang dia tampilkan di luar, di lingkungan pekerjaan dia dan lingkungan teman-teman dia gitu. Lalu kita akan bertanya ke Oracle, bagaimanakah jodoh kalian di masa depan? Please tell me tentang jodoh kalian di masa depan. Bagaimanakah orang ini di masa depan? Oke. Bagaimanakah nasib perjodohan kalian di masa depan? Karena dia seorang pemimpin, mungkin sometimes dia itu akan sedikit dominan di hidup kalian. Dia akan mengontrol. Tapi kalian di sini dibilang tuh kalian harus bisa melawan dia. Bukan melawan bagaimana, maksudnya bisa mengambil sikap. Akan menerima pendapat kalian, tapi dengan yang alasan yang masuk akal. Jadi kalian harus, bila kalian ini beradu argumen dengan dia, kalian persiapkan argumennya dengan baik. Karena dia orang sangat pintar. Lalu dia juga orang yang sangat religius. Mungkin juga kalian bisa juga bertemu dengan orang ini di lingkungan keagamaan kalian. Bisa juga di gereja atau di lingkungan saat kalian ada pengajian atau apa. Ya, di sini orang ini sangat religius. Dia sangat suka berdoa. Dia menjalankan aturan agamanya dengan taat. Lalu, please tell me more about this person. Kalian akan ada wedding sama orang ini. Karena orang ini kita nih udah suka nanti-nanti aja ya gitu. Tidak, saat kalian menjalin hubungan orang ini akan jurus ke arah yang serius. Kalian akan menikah dengan orang ini. Karena sudah jelas sekali bahwa di sini orang ini adalah jodoh kalian. Jadi pada saat kalian merasa klik, cocok dengan orang ini, kalian jalan beberapa waktu, orang ini mengharapkan bahwa dia ingin segera menikah dengan kalian. Dan pada saat kalian menjalin hubungan dengan dia, sepertinya sedikit cepat sekali. Cepat, lalu dia akan meminta untuk menikah dengan kalian. Seperti itu, pile number 2. And then, untuk sekarang kalian harus diminta untuk optimis dengan hubungan percintaan kalian. Kalian diminta untuk jangan menyerah, karena mungkin sekarang kalian sedang berpikir,
bagaimana ini saya apakah bisa bertemu dengan jodoh saya atau tidak. Kok kayaknya saya sudah berusaha untuk menunggu jodoh saya seperti ini, karena pada awalnya kalian terus sedang menunggu, kalian menanti di mana jodoh kalian, lalu akan muncul orang ini di lingkungan, mungkin kalian akan bertemu di lingkungan keagamaan, mungkin pada saat pengajian, atau kalian sedang ada di kegiatan keagamaan seperti di gereja, atau kalian bertemu di lingkungan ibadah, seperti itu. Yang jelas orang ini adalah seorang pemimpin. Dia kalau bekerja di perusahaan, dia adalah seorang pemimpin yang memiliki jabatan yang tinggi, maka dia itu orang yang bijaksana, ditakuti sama bawahan-bawahannya, dihormatin. Tapi begitu sama kalian, langsung melehoi. Begitu sama kalian, orang ini akan langsung berubah 180 derajat. Dia akan seperti tidak bisa buat apa-apa gitu. Dia akan sangat romantis, sangat baik, sangat lembut sama kalian. Seperti itu. Please tell me about this person. I'm wondering about this person. Who is this person for pile number 1? For pile number 2, I'm sorry. Pile number 2, please tell me about this person. Apakah dia orang yang jauh atau dekat? Kelihatannya dia orangnya itu untuk dari segi fisik orangnya itu tipikal orang Asia, jadi orang Melayu, orang Asia, lalu mungkin dia orang yang dekat dengan kalian, pemilik perusahaan atau dia punya usaha sendiri. Dan ya di sini kembali lagi dibilang di sini karena akan bertemu di lingkungan kalian sendiri, di lingkungan komunal kalian, di lingkungan keagamaan kalian akan bertemu, mungkin diperkenalkan oleh teman kalian atau sahabat kalian atau keluarga kalian. Di sini dia katanya bukan orang yang dari jauh, dia bukan foreigner, dia orang yang berada di sekitar kalian. So open your heart, ladies and gentlemen. Dan kalian harus di sini untuk bertemu dengan orang ini, kalian harus belajar untuk memaafkan kejadian di masa lalu. Mungkin di sini kalian pernah mengalami masa-masa sulit di percintaan kalian, masa putus asa dengan kehidupan percintaan kalian. Lalu di sini kan diminta untuk forgiveness, untuk memaafkan apa yang terjadi di masa lalu itu harus terjadi dan kalian harus memaafkan itu. Dan kalian harus move on. Tidak boleh ragu-ragu, kalian harus memaafkan kejadian di masa lalu. Karena kita hanya bisa mengambil hikmat apa yang terjadi di masa lalu. Jadi ini kalian diminta untuk forgiveness. Orangnya itu tipikal orang Asia, orang Melayu. And then I will asking about oracle card. Please tell me. Please my guardian angel, please tell me about their soulmate. Apakah ada pesan untuk pile number 2? Di sini kalian diminta untuk fokus aja ke kehidupan kalian. Kalian fokus untuk tidak usah terlalu memikirkan bagaimana jodoh kalian akan bertemu. Karena bila saatnya tepat nanti kalian akan bertemu dengan soulmate kalian ini, kalian akan hubungan kalian itu dibilang akan cepat. Jadi kalian di sini harus membuat prioritas siapakah yang dahulukan. Mungkin kalian di sini untuk diminta untuk mengembangkan diri kalian, karena mungkin di sini jodoh kalian itu adalah seorang yang pemimpin. Jadi kalian harus diminta untuk menambah pengetahuan kalian. Kalian harus lebih fokus untuk pekerjaan kalian sekarang. Kalian mengembangkan diri, mungkin ikut kursus-kursus atau kalian banyak membaca. Karena pada seorang itu pada memiliki pengetahuan yang luas. Jadi kalian diminta untuk saat ini kalian diminta untuk prioritasin untuk mengembangkan diri kalian. Untuk mengembangkan, misal kalian bisa juga ikut kursus, mengembangkan hobi kalian. Jadi pada saat kalian bertemu dengan orang ini, kalian sudah bisa mengimbangi orang ini. Oke, menimbangkan jodoh kalian, karena jodoh kalian adalah seorang emperor, seorang pemimpin, seorang yang pintar. Oke, demikianlah untuk pembacaan untuk pile nomor 2. Please like, comment, and subscribe. Dan untuk ini hanya general reading, hanya untuk fun reading. Jadi untuk ambillah yang resonate, yang tidak resonate silahkan kalian pilih pile yang lainnya. Oke, see you next reading. Bye-bye. Hello, untuk pile number 3 atau pile terakhir di pembacaan kali ini. Untuk
Pile ketiga kali ini itu adalah siapakah jodoh kalian. Ini dilambangkan dengan minion yang memakai baju olahraga, baju atletik di sini. Kalau dilihat dari lambangnya, mungkin orang ini suka olahraga atau suka ilmu bela diri. Kita tidak tahu ya. Oke, kita akan mulai pembacaan dengan kartu tarot dulu. My guardian angel, please tell me about their soulmate untuk pile number 3. Their condition now for us, and please tell me about their soulmate. Siapakah jodoh di pile number 3? Tolong ceritakan tentang siapakah jodoh untuk pile number 3, please. It's too much. Please tell me siapakah jodoh di pile number 3. Siapakah jodoh untuk pile number 3? Kelihatannya energi pile number 3 ini kuat sekali ya. One by one, please, my guardian angel. Okay. Untuk pile nomor 3, kita akan bacakan dari situasi kalian saat ini. Ada The Empress. Kali ini jodoh kalian adalah seorang Empress. Lalu kalian di sini katanya sudah untuk karir kalian itu sudah bagus, karir kalian sedang ada di puncak. Lalu di sini kalian sedang mencari keseimbangan. Untuk keuangan kalian saat ini sedang baik. Di sini kalian sedang mencari keseimbangan. Mungkin di sini kalian mencari keadilan. Kok karirku sudah bagus, tapi aku belum menemukan pasangan yang tepat. Kalian ingin memulai hidup yang baru, ingin menemukan cinta yang baru. Di sini yang aku lihat kalian itu sosok yang sangat disegani di lingkungan kalian. Mungkin di sini kalian harus sedikit melepaskan ego kalian. Itu mungkin membuat lawan jenis kalian agak sedikit takut. Di sini karena kalian orang sangat berwibawa, mandiri, sosok pemimpin. Lalu untuk segi keuangan kalian di sini sudah sangat mapan. Untuk pile number 3 kalian itu adalah sosok seorang yang sangat mapan. Mungkin kalau di pekerjaan kalian juga jadi pemimpin, mungkin level kalian sudah manajer ke atas. Lalu atau di keuangan juga akan sangat baik, atau kalian sudah memiliki usaha sendiri yang sudah berjalan dengan baik. Di sini kalian sedang menanti siapakah jodohku. Tapi kenapa kok aku tidak bertemu dengan jodohku? Karena mungkin kalian di sini karena kalian itu terlalu mandiri, terlalu kelihatannya berwibawa sekali. Mungkin untuk yang divine feminine ini mungkin kalian akan membuat lawan jenis kalian itu sedikit minder dengan kalian gitu. Di sini mungkin kalian harus menurunkan sedikit ego kalian. Jadi jangan menjudge orang, atau mungkin kalian harus sedikit rendah hati, low profile. Please tell me, siapakah jodoh pile number? Ini saya pikir jodoh kalian ini nantinya adalah kalian orang baru.
orang yang tidak kalian sangka-sangka sebelumnya. Oke. Oke. Kalian nih orangnya apa? Energi. Kalian tuh orangnya energi, suka terburu-buru. Lalu jodoh kalian ini adalah seorang yang sangat menyukai seni. Dia mungkin seniman atau bekerja di bidang seni, bidang kreatif. Lalu jodoh kalian ini orangnya gampang menyesuaikan diri gitu, seperti air yang kalian. Tapi orang ini sangat sabar. Lalu tapi orang ini juga tidak bisa ditebak, seperti itu. Orang ini mungkin bekerja di bidang kreatif. Orang ini jodoh kalian ini nantinya akan bersama dengan kalian itu membangun usaha dengan kalian. Kalian akan mulai kehidupan baru, membuat usaha yang baru dengan orang ini. Dan yang pasti orang ini sangat romantis, sangat penyayang, sangat perhatian, suka memberikan kalian kejutan-kejutan kecil. Lalu orang ini juga pada saat bertemu dengan orang ini kalian siap untuk. Orang ini juga sangat dermawan. Orang ini dermawan, dia suka berbagi. Sangat berbeda dengan kalian. Kalau kalian itu tipikal orang yang sangat, aku harus mengejar materi. Orang ini suka berbagi, orang ini suka memberi. Jadi orang ini mungkin kadang-kala membuat kalian bingung karena orang ini tidak pernah memikirkan keuangan seperti itu. Orang ini bila aku ada, aku akan bagi ke orang gitu. Orang ini suka berbagi, suka sosial. Sosok orang ini kelihatannya orang yang jauh. Cukup jauh dari kalian, mungkin beda kota, beda negara, beda pulau, bisa juga. Pada saat bertemu orang dengan orang ini, kalian akan merasa tersaingi. Kalian akan merasa, kok orang ini sepertinya beda sama aku. Kalian akan merasa tersaingi, kalian terpacu bertemu orang ini. Lalu kalian jadi bingung karena orang ini beda dengan orang sekitar kalian, karena orang ini juga kompetitif, selalu seperti itu. Dari segi keuangan orang ini cukup mapan, omongannya juga tajam, tapi dia omongannya keras, ketus, tegas. Di balik sifatnya dermawan itu, orang ini adalah sosok yang sangat tegas gitu. Sosok ini bisa membuat kalian bingung. Kalian bingung, kok ada orang ini, apa sih sebetulnya orang ini, gimana sih, seperti itu. Karena orang ini tuh kadang dia suka berbagi ke sesama, dia dermawan, tapi di satu sisi juga dia orangnya ketus. Untuk segi pekerjaan juga dia sangat baik, pekerjaan dia juga sangat mapan. Pekerjaan dia berbau di bidang seni kreatif. Jadi orang ini kalaupun memiliki usaha, dia usaha yang berbau dengan bidang seni. Dia mungkin usaha di bidang jasa periklanan atau apapun itu. Untuk ciri-ciri fisiknya, untuk yang wanita itu dia agak sedikit berisi, tidak terlalu kurus, tapi tidak juga terlalu gendut. Lalu rambutnya juga panjang. Lalu di sini saya juga melihat untuk wanita bisa juga dia menggunakan hijab. Untuk prianya di sini saya berpikir di defend maskulin, saya memperkirakan orang ini adalah bisa juga seorang alim ulama, seorang ustadz, bisa juga karena dia orangnya pintar dan religius. Lalu orang ini memiliki rambut yang pendek. Penampilannya
rapi. Tampilnya rapi. Ini suka memakai pakaian yang rapi. Oke. Maksudnya seperti dia suka menggunakan kayak kemeja, baju-baju seperti itu. Kalaupun dia pakai kaos berkerah. Okay, please tell me about this person. Bagaimana kehidupan jodoh cinta kalian? Untuk file nomor 3. Untuk file nomor 3, pertamanya kalian pada saat bertemu dengan ini kalian tidak akan langsung tertarik sama orang ini. Kalian membutuhkan waktu untuk mengenal orang ini lebih jauh, karena orang ini misterius. Dia pandai menutupi bagaimana perasaan dia. Jadi orang ini misterius. Pertama kalian melihat dia sosok yang sangat sembrono, mungkin seorang seniman yang sangat gerakan atau bagaimana. Tapi di lain kesempatan kalian bertemu orang ini sangat tiba-tiba sangat baik ke sekitar. Lalu tiba-tiba orang ini bisa menjadi sangat rapi, seperti dihormati, seperti itu. Jadi orang ini yang membuat kalian sedikit confused. Jadi kalian pertamanya untuk pas saat bertemu orang ini kalian akan confused dulu, dibuat bingung. Tapi sebenarnya saya juga melihat bahwa ini bukan orang baru buat kalian. Ini adalah orang dari masa lalu. Jadi pada saat orang ini kembali, kalian melihat dulu orang ini. Kenapa dia ingin kembali ke saya? Benarkah saya ingin kembali ke dia? Seperti itu. Ini kuat sekali di energi orang masa lalu. Kamu sudah tahu betul siapa orang ini. Gitu. Lalu di sini muncul juga. Di sini kalian harus open your mind, kebuka sama pikiran kalian. Jangan tutup diri kalian. Jangan karena ini orang dari masa lalu kalian berpikir, sudah ya saya tidak mau sama orang ini, seperti itu. Tidak bisa. Kalian harus open your mind, buka hati kalian, buka pikiran kalian, kenali, dalami lagi orang ini. Mungkin dulu kalian hanya bertemu dia dengan sesaat, sehingga kalian tidak mengenal orang ini. Karena harus mendalami lagi sifat orang ini, karena orang ini tidak mudah untuk dibaca, seperti itu. Kalian berdua itu sifatnya sangat energik. Please tell me about this person. Orang ini untuk yang pria itu tinggi. Orangnya tinggi, tidak terlalu tinggi juga, tapi badannya sedikit berisi, berotot gitu. Untuk orangnya itu dia seperti orang Greek itu, hidungnya mancung. Lalu untuk hidungnya mancung mungkin dia ada sedikit restoran, atau orang ini foreigner gitu. Lalu ya, ini adalah orang dari masa lalu kalian. Jadi kalian sebelumnya, bila kalian belum pernah bertemu dengan orang ini, mungkin kalian di kehidupan sebelumnya sudah memiliki hubungan dengan orang ini. Jadi hubungan cinta kalian di masa lalu tidak selesai, lalu dilanjutkan di kehidupan yang sekarang, seperti itu. Orangnya yang jelas, mukanya itu mungkin sedikit seperti orang-orang berestoran gitu, hidungnya mancung, atau bisa juga foreigner. Saya lihat ini bisa juga dia foreigner, tapi seperti bukan foreigner juga, maksudnya dia orang di sini, bukan orang yang jauh dari kalian. Dia sangat suka makanan, atau dia bekerja di bidang kulineri, bisa juga seni kreatif, dia kulinaris, dia koki atau chef atau sebagainya. Dia sangat suka mencoba makanan, atau dia sangat suka makan gitu, suka sebuah restoran enak. They know how to enjoy their life now. Jadi itu. Dia orangnya tidak terlalu serius atau terlalu kaku juga, tapi dia tahu gimana cara menikmati hidup dia yang sekarang, seperti itu teman-teman. Lalu kita akan dengar pesan dari Guardian Angel. Siapakah jodoh kalian di masa depan? Di sini kalian perlu berdoa, perlu meminta kepada yang di atas.
Karena doa kalian atas permintaan kalian untuk jodoh yang kalian inginkan itu sebentar lagi akan terkabul. Jadi kalian ini kalau dilihat dari waktu itu ya akan lama, mungkin tahun depan mungkin kalian sudah bisa bertemu dengan orang ini lagi. Orang ini akan mulai menghubungi kalian. Asal kalian percaya dengan doa kalian, maka doa kalian akan dikabulkan. Karena akan bertemu dengan orang ini akan menjadi jodoh kalian. Oke, demikian bacaan saya untuk file nomor 3. Ambil yang resonate, yang tidak resonate silakan ditinggalkan. Oke, terima kasih. Please like, comment, and subscribe file number 3. See you in the next reading. Bye-bye.